Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Zainuddin MZ mengatakan, hakikat puasa membentuk manusia bertakwa. Intinya pengendalian diri agar kita terhindar sifat tercela, sekaligus membentuk kepekaan sosial dalam kehidupan. Masih banyak saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan, maka kalau kita beri keluasan rezeki, di sana ada hak anak yatim, janda-janda tua, panti jompo kurang mampu, iklan layanan masyarakat ini terselenggara kerjasama larutan penyegar cap kaki 3. UJN TV, oke. UJN TV, oke. UJN TV, oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, masya Allah, la yusrifu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai, kita atur dulu softnya, karena maaf ya bapak-bapak, posisi ibu yang tidak bersandar dengan bapak yang bersandar dan ibu yang bersandar, itu bersandar itu berat, karena ngantuk tuh mudah tidur. Tapi kalau ibu yang di sini tuh susah tidur, gak ada tempat bersandar. Jadi kita atur dulu. Ini mohon maaf nih ya, semuanya berdiri. Kasihan bu, itu yang di belakang tuh. Pak, maaf pak, ini pak, ini yang besi ini majuin ke sini. Ya, silakan ibu maju. Maju, yang di luar masuk. Panitia ya, mohon maaf cuma satu orang saja. Maju, silakan. Oh iya. Itu mohon maaf itu. Nah, itu ke depannya. Silakan diisi. Dipersilahkan duduk. Jadi saya ini sudah keliling-keliling ya, sudah 4 tahun. Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Padang Panjang, Bukit Tinggi, Ambon. Jadi gilirannya sekarang Bogor, Bekasi, Depok. Jadi terus kemana lagi gitu, insya Allah. Dan saya ceramah itu mohon maaf ya, satu tempat satu kali seumur hidup. Jadi mungkin ini acara pertama, betul? Dan mungkin ini adalah acara yang terakhir. Kenapa? Karena saya saking sibuknya keliling Indonesia. Jadi mohon maaf, manfaatkan dengan sebaik-baiknya topik yang akan kita bicarakan tentang 3 kunci meraih keberkahan rezeki. Dan ceramah saya berbeda dengan ustadz-ustadz yang lain. Biasanya ustadz yang lain itu senang yang hadirnya nyatet
Kalau ibu nyatet biasanya matanya ke bawah, ustadznya nggak dilihat. Jadi mohon maaf ya, catatannya ditutup. Kalau ibu mau nyatet di rumah boleh ketik di YouTube Cecep Maulana. Ratusan video saya bisa Anda catat di sana. Anda bisa saksikan saya di Trans TV, Aksi Indosiar. Jadi ini kesempatan, jangan sia-siakan kesempatan ini. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Mara Ibrahim ibnu Adham bisuki Basrah fajtama'a ilaihi nas faqalu lahu ya Aba Ishaq malana nad'u fala yustajabu lana limadza qal li'anna qulubakum qad matat bi asyrati asya araftumullah ta'ala wa lam tu'adu haqqah alimtum annakum tuhibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatah qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih akaltum nikmatallah walam tu'adu syukraha qultum inna syaitan adukum wa wafaqtumuh qultum innal jannata haqqun walam tastaidulaha qultum innan nar haqqun walam tahribu minha qultum innal mauta haqqun walam tastaidulahu iza intabahtum minan naum satagoltum bi uyubin nas wa nasaitum bi uyubikum wa dafantum mautakum walam ta'tabiru bihim. Artinya, Ibrahim bin Adham pergi ke pasar Basrah. Pasar apa, Bu? Pasar terbesar di Irak, 24 jam tidak pernah tutup. Datang Ibrahim bin Adham ke pasar tersebut. Orang dengar Ibrahim bin Adham mau ceramah di masjid pasar Basrah, para pedagang meninggalkan dagangannya. Mereka sudah tidak peduli lagi, ada yang nyuri dagangannya. Ini kesempatan sekali seumur hidup dengerin ceramah langsung Kiai Haji Ibrahim bin Adham. Masya Allah, kumpul sampai keluar masjid penuh. Begitu selesai ngaji, ada yang bertanya. Ternyata pertanyaannya hampir sama dengan jemaah zaman sekarang. Syekh, saya sering sholat, saya sering zakat, saya pernah ibadah haji, saya sering baca Quran. Pertanyaan saya, kenapa Allah selalu menolak doa saya? Apa kesalahan saya? Barangkali pertanyaannya sama dengan Anda nih. Rajin ke masjid, rajin ngaji, tapi kenapa doa saya selalu ditolak oleh Allah? Masalah saya apa? Bingung nih. Dijawab oleh Ibrahim bin Adham, kenal Allah, tidak tunaikan hak Allah. Cinta Rasul, tidak mencontoh sunnahnya. Sering baca Quran, tidak mau mengamalkan. Makan nikmat Allah, tidak bersyukur. Mengatakan surga benar tapi tidak mengejar, mengatakan neraka benar tapi tidak lari, mengatakan mati pasti tapi tidak mempersiapkan bekal, bangun tidur yang diingat dosa orang lain bukan dosa sendiri, sering kau makamkan jenazah tetanggamu yang baru meninggal dunia tapi lupa kau akan dapat gilirannya. Saya doakan semua yang hadir panjang umur. Amin. Disehatkan Allah, anak-anaknya anak yang saleh, rezekinya dimudahkan. Ini doa khusus dari saya. Ini serius. Sop paling depan, cepat ke Mekah. Sop kedua tahun depan. Sop ketiga
3 tahun lagi. Maaf, yang paling belakang. Saya sudah suruh ke depan, tapi tetap di belakang. 8 tahun lagi. Saya doakan semua. Ya, saya doakan semua, tapi ya itulah. Karena paling susah di depan itu kadang-kadang susah, Bu. Susah. Mau ngobrol susah. Kelihatan Pak Ustaz. Tapi kalau di ujung tuh mau ngobrol, mau ngapain itu salah. Makanya ada sahabat Nabi, ya Rasul, gimana meraih rezeki berkah? Kata Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal azzi wal kasal wa minal jubni wal bukhal wa min ghalabati dain wa qahri rijal. Kita baca sama-sama, setuju tidak? Bu, setuju tidak? Semangat nih. Sudah, saya siap semangat, ibu juga harus semangat ya. Bapak juga sama Pak, kita baca sama-sama, siap? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal azzi wal kasal wa minal jubni wal bukhal wa min ghalabati dain wa qahri rijal. Ada ibu-ibu ngangkat tangan, Ustadz, saya butuh banget doanya, tapi kepanjangan. Bisakah dikasih yang pendek supaya saya mudah menghafalnya? Saya bilang bisa. Bahkan kiai saya waktu di pesantren dulu sampai ngasih, Bu, kata kiai, ini doa pendek, tapi doa ini adalah khusus masalah rezeki. Kalau Anda lagi sakit, jangan baca doa ini. Kenapa? Beda lagi doa sakit, beda lagi. Ini soal rezeki. Kita baca ya. Doa yang pendek lagi punya hutang. Jadi baca, Bu, kalau lagi punya hutang. Allahumma lunashin udah pendek segitu. Jadi kalau punya hutang itu lunasin gitu. Nggak usah panjang-panjang. Saya tidak bercanda, Pak. Jangan mikir yang lain, hutang dulu beresin ini. Betul tidak? Hati-hati, hutang harus diberesin ya. Makanya ada 3 kunci meraih keberkahan rezeki. Jadi ceramah saya, mohon maaf ibu-ibu ya. Jadi bedanya gimana Ustadz? Nanti bahasa Arab itu ibu ikuti kata-kata saya ya. Sekali lagi, ikuti saja, jangan ragu-ragu, jangan ibu takut, jangan ibu malu. Karena ada ibu-ibu yang mulutnya gerak tapi suaranya nggak ada. Nggak ada suaranya, Bu. Ngomong apa gitu, karena malu, karena takut. Jangan takut salah, betul tidak? Bapak juga sama, Pak, keluarkan suaranya karena ini penting suara ini ya. Siap? Islahul qalbi, bersihkan hati, islahul fikri, bersihkan pikiran, islahul amali, bersihkan amalan, hati, pikiran,
Ustadznya kan saya. Jangan mendahului ustadz. Ini ibu-ibunya udah pintar ini. Saya belum ngomong amal. Sabar ibu-ibu. Saya kan cuma ngetes. Masih ada yang nggak mau ngomong aja. Hati, pikiran, amalan. Hati, pikiran, amalan. Hati, pikiran, amalan. Seperti ibu-ibu ini, maaf ya, dari subuh saja sudah ada niat mau ngaji. Tidak ada satupun ibu-ibu pakai baju senam. Padahal punya 4 ibu. Yang merah ada, yang kuning ada. Masih dicuci kan, kemarin baru dipakai. Tidak dipakai, kenapa? Orang mau ngaji yuk. Hati itu berbisik dalam hati, saya mau ngaji. Bahkan dari subuh saja sudah ada rencana. Kalau nanti saya ngaji, kalau kenceleng masjid lewat akan saya isi. Saya akan isi 4 juta. Bu, kalau doa diaminin. Kalau kenceleng diisi. Jadi kalau ada kenceleng, amin. Malaikat juga bingung. Ini mesti gimana nih? Jadi isi. Ada yang berniat saya mau ngisi 3 juta. Saya berniat saya akan ngisi 2 juta. Saya akan ngisi 1 juta. Saya akan ngisi 2.000. Saya tidak bercanda. Bahkan, aduh saya lupa. Naik angkot saja kita sudah siapkan ongkos. Jadi bersihkan hatimu. Punya niat. Masya Allah, kita nggak tahu loh. Rumah, uang di rekening, tinggalin kalau kita meninggal, betul tidak? Makanya bersiap-siap. Masya Allah, hati-hati tuh. Islahul qalbi, bersihkan hati. Islahul fikri, bersihkan pikiran. Boleh saya cerita, boleh? Nama saya Cecep Maulana. Saya tinggal di Bandung. Jalan Pratista 2 nomor E7, depan Masjid Ar-Rumi. Ini saya bingung ya cara ngejelasinnya gimana. Kenapa bingung Ustadz? Karena banyak yang salah paham Bu. Makanya hati-hati ya, harus konsentrasi nih. Saya tinggal di Komplek Pratista. Saya ulangi ya, di Komplek Pratista. Komplek Pratista. Jadi bukan bermaksud sombong. Ibu tinggal di sebuah perumahan komplek. Saya juga tinggal di komplek. Oh, Ustadz sombong. Makanya jangan salah paham. Dulu saya pernah punya bisnis, teman-teman nyimpen uang di bisnis saya. Bisnis saya bangkrut, akhirnya saya punya hutang ke teman-teman saya itu hampir 1 miliar. Saya datangi kiai saya masih ingat, hari Kamis. Saya minta doa rezeki. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, jam 10 pagi, semua hutang saya lunas. Rumah saya jual. Boleh nggak jual rumah buat bayar hutang? Rumah saya jual untuk bayar hutang. Mobil saya jual untuk bayar hutang. Motor saya jual untuk bayar hutang. Istri saya sabar. Sabar, bukan jual. Gimana sih saya Ustaz jual istri? Yang luar biasa, saya tidak bermaksud memuji istri saya. Istri saya nggak marah, istri saya nggak nangis. Malah dia saya tanya, Mama, kenapa sabar dikasih miskin? Kenapa sabar dikasih susah? Dia langsung tersenyum. Dia bilang sama saya, terlanjur. Jadi ibu kalau tidak punya uang, maaf ya,
jangan banyak marah sama suami itu. Kadang-kadang kalau lagi uangnya maaf nggak ada, ibu tidak pernah senyum sama suami, ngambek ngekubuh gitu. Jangan seperti itu. Akhirnya saya jadi penarik beca. Saya ceritakan waktu itu saya jadi penarik beca. Maksudnya Ustadz jadi penarik? Iya, penarik beca. Malu tidak Pak Ustadz? Malu banget ibu. Saya kan bukan PNS Pak. Saya narik beca. Ada ibu-ibu nanya sama saya di kontrakan saya, Ustadz ini beca siapa? Saya lihat kiri kanan, beca saya. Ada lagi ibu-ibu lain, namanya ibu-ibu, Ustadz ini beca siapa? Hari ketiga saya kaget, istri saya kaget, tidak ada yang nanya. Orang cuma nanya doang, kenapa kita mesti masalah? Tinggal dijawab saja. Betul tidak? Sekarang Anda diuji oleh Allah, dikasih rezeki yang mudah, diuji oleh Allah, dikasih kemudahan, dapat kehormatan. Di luar sana, Masya Allah, hati-hati. Ada yang baru meninggal dunia, ditembak oleh TNI. Dia punya mobil banyak Bu, lebih dari 10. Mobilnya, maaf, dicari Tangerang. Disitulah minta bantuan sama polisi. Kata polisi, kejar aja sendiri. Karena polisi nggak ngerti nih, banyak kejadian-kejadian. Ambil kesel dia, udah. Kalau saya jadi dia, mohon maaf ya, pasti ngejar juga tuh. Cuma 20 meter mobil di depan mata, pasti dikejar juga. Tapi kalau sebenarnya maaf ya, kalau nggak dikejar, itu masih hidup tuh. Nggak jadi itu meninggal dunia. Hidup juga sama seperti itu. Makanya hati-hati dengan pilihan itu, minta sama Allah, ya Allah berikan petunjuk. Allahu Akbar. Makanya ada 3 kunci: islahul qalbi, islahul fikri, islahul amali. Gimana sih cara orang tua Ustadz mendidik Ustadz? Gimana cara ibu Ustadz mendidik Ustadz? Almarhumah ibu saya selalu memutar kaset Kiai Haji Zainuddin MZ dari saya kecil. Tiap subuh saya dibangunin oleh suaranya Kiai Haji Zainuddin MZ. Sampai saya terbangun. Ibu saya bilang, subuh, ayo ke masjid, subuh. Subuh. Saya bangun ke masjid. Balik dari masjid, ibu saya sudah menyambut. Sekarang kamu berdiri. Cuma 5 menit. Dengerin ceramahnya Kiai Haji Zainuddin MZ. Saya dengerin 5 menit, dimatiin. Yang kamu ingat dari ceramah tadi, katakan nama kamu. Belajar. Saya ngikutin seperti di kaset. Sampai ibu saya bilang, harus mirip. Suara kamu nggak mirip. Suaranya mirip Kiai Haji Zainuddin MZ. Ya mak, akhirnya saya ungkapkan. Bertahun-tahun segitu dilatih terus saja Pak. Itu cara ibu saya mendidik saya. Sampai ibu saya mendaftarkan saya lomba pidato mirip Kiai Haji Zainuddin MZ. Saya tampil, yang hadirnya ribuan orang Bu. Maaf, sedikit pun saya tidak grogi. Kenapa? Ibu saya sudah melatih saya. Tapi waktu saya lihat di depan, 3 orang dewan juri. Ternyata yang tengah Kiai Haji Zainuddin MZ. Saya jadi nggak bisa ngomong. Saya nggak nyangka loh beliau jadi juri tuh. Masya Allah. Akhirnya saya tampil. Boleh saya contohin Pak? Bu boleh? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Zainuddin MZ mengatakan,
Hakikat puasa membentuk manusia bertakwa. Intinya pengendalian diri agar kita terhindar sifat tercela, sekaligus membentuk kepekaan sosial dalam kehidupan. Masih banyak saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Maka kalau kita beri keluasan rezeki, di sana ada hak anak yatim, janda-janda tua, panti jompo kurang mampu, iklan layanan masyarakat ini terselenggara kerjasama larutan penyegar cap kaki 3. Alhamdulillah. Saya lihat Pak Zainuddin MZ waktu itu melambaikan tangan. Sini. Saya masih ingat seperti kemarin, Bu. Beliau melambaikan tangan, saya turun dari panggung. Saya mendekati meja dewan juri. Saya cium tangannya Kiai. Beliau nanya, nama kamu siapa? Kamu sama dengan anak saya, Fikri namanya. Saya bisik-bisik sama Kiai. Maaf Kiai, apa nak? Saya ingin tahu rahasia sukses Kiai. Saya masih ingat, beliau melihat kiri kanan. Dia mendekati telinga saya. Dia bisikkan 3 kali rahasianya. Pelan sekali, kata beliau. Itu rahasianya, Bu. Ibu nggak kedengaran? Kita nanya yang paling dekat. Tenang, Bu, saya kasih tahu ya. Apa kata Pak Zainuddin? Ikhlas. Apa Kiai? Ikhlas. Apalagi Kiai? Ikhlas. Kalau kamu ingin tahu yang ikhlas itu seperti apa, seringlah kamu ngisi di pengajian rutin ibu-ibu. Kamu harus banyak belajar dari jemaah kamu. Bukan kamu yang jadi penceramah, bukan kamu yang jadi kiai. Belajar dari jemaah kamu. Ibu-ibu di hadapan kamu itulah orang yang ikhlas. Ngurus anak. Masya Allah. Anak lahir ke alam dunia. Maaf. Ibu dapat resiko. Nyawa taruhannya. Betul tidak? Luar biasanya Allah titipkan kepada seorang ibu anak. Masya Allah. Masuk TK Al-Quran ditungguin. Masuk SD 6 tahun, PR ibu dibantu sama anak. 3 tahun SMP, PR-nya dibantuin sama ibu. SMA, ibu bingung cara bantuinnya. Nggak tahu gimana rasanya. Mama juga nggak bisa, nak. Gak ada khawatir, mah. Saya bisa kok. Allahu Akbar. Tapi lihat, ibu jual cincin, ibu jual kalung untuk kebutuhan anak kuliah. Nggak terasa, tahu-tahu anak jadi insinyur, ngelanjutin S2, nikah dengan seorang gadis. 2 tahun kemudian, anak menyebarkan undangan ibadah haji. Dia berangkat dengan istrinya. Ibunya nggak diajak. Kalian anak pengen tahu ikhlasnya seorang ibu. Lihat, anak ke tanah suci, anak yang dibesarkan, anak yang biayai. Ibu ikhlas. Nak, mama doakan kamu haji mabrur. Masya Allah. Betul tidak? Gak diomongin kapan ibu berangkat, gak dipikirin. Yang penting, Masya Allah, Allah mudahkan rezeki kamu. Allah lindungi kamu dari orang-orang yang berniat jahat. Makanya kalau Anda pengen sukses, banyak yang dilupakan oleh orang. Ingat ibu Anda. Suami istri beda ya. Ibu Anda ingat. Makanya ada 5 orang ini yang menghalangi rezeki Anda. Kenapa Allah belum kabulkan doa Anda? Kenapa Allah tidak dengarkan doa Anda? Karena Anda punya masalah dengan 5 orang ini. Tolong diikuti.
Diikuti semuanya, Bapak juga. Dosa ke ayah, dosa ke ibu, dosa ke kakek, dosa ke nenek. Nah, ini yang terakhir yang sangat menentukan. Kalau Anda lupa dengan orang ini, hati-hati. Kita baca sama-sama. Dosa ke pasangan. Ibu siapa? Bapak siapa? Istri. Ibu dengerin ceramah saya. Ibu sampai ada yang meneteskan air mata tadi saya lihat. Kenapa? Karena saya yang ceramah. Coba kalau yang ceramahnya suami. 3 menit saja sudah. Setan itu khusus. Jangan dengarkan suamimu. Bapak juga sama, Pak. Jangan dengarkan istrimu. Jangan ditransfer. Dia minta duit terus. Udah cuek saja. Itu setan itu begitu, hati-hati. Makanya kalau Anda ingin sukses, kenapa Allah tidak kabulkan doa Anda? Ini punya masalah dengan 5 orang ini. Makanya kalau Anda beramal, misalnya nih mau nyumbang masjid, datangi DKM-nya, ke rumahnya. Pak DKM, saya mau bicara. Ada apa, Bu? Saya mau nyumbang buat masjid ada rezeki. Maksudnya, saya mau ngasih AC buat masjid. Saya akan kasih 5 buah AC. Ada rezeki, Pak. Saya akan ngasih 5. Saya niatkan buat ayah saya, ibu saya, kakek saya, nenek saya, pasangan saya. Tolong, Pak, kalau mereknya Sony, berapa harganya? Saya kan nggak tahu, Bu. Saya juga nggak bawa kalkulator. Saya bawa, Pak. Ibu bawa kalkulator. Pinjam, Bu. Hitung 5 dikali harga AC berapa satu. Pak DKM, setelah dihitung, saya mau nanya lagi, kalau kipas angin jadi berapa ya? Ternyata mahal, Pak ya. Jadi punya niat ngasih AC dihitung mahal nih. Jadinya kipas angin deh, Pak. Ya nggak apa-apa, saya kan terserah ibu, kata DKM ya. Silakan dihitung, kasih kipas angin. Jadi kalau kita masih hidup tuh, beramal buat 5 orang, atas nama 5 orang tuh. Kalau nggak percaya, cobain deh. Setan itu akan terus saja menghalangi, jangan kamu amalkan amalan ini. Kenapa? Semurah apapun, makanya apa yang Anda sanggup, misalnya ngasih Quran atas nama ayah, Quran atas nama ibu, bisa juga kerjasama dengan rumah tahfidz, dibaca oleh santri Qurannya, ibu kasih 5 buah Al-Quran, kasih, niatkan ini yang pertama buat ayah, buat ibu, buat kakek, buat nenek, buat pasangan. Orang kalau sudah meninggal tuh namanya wakaf, kalau orangnya masih hidup namanya sedekah. Pak DKM, ini buat suami saya, masih ada kok, alhamdulillah sehat walafiat, ini sedekah Quran, boleh ya? Atau buat anak, namanya sedekah. Niatnya gimana? Saya ajarin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnatan waqfi. Nawaitu sunnatan waqfi bil Quran lillahi ta'ala. Saya berniat wakaf sedekah Al-Quran buat ayah, ibu, kakek, nenek, pasangan. Itu langsung hubungi panitianya, serahkan Qurannya, dibaca di rumah tahfidz. Rata-rata tuh 3 tahun
Di rumah tahfidz itu anak yang baca itu hafiz 30 juz. Paling lama itu 5 tahun. Kalau sampai anak yang baca hafal, maaf ya, yang ngasih Quran itu dapat pahala, betul tidak? Ibu niatkan buat ayah, itu ngalir ke ayah, ke ibu juga ngalir. Kalau sampai anaknya hafiz 30 juz jadi penghafal Quran gara-gara Quran yang ibu kasih, mohon maaf, keistimewaan dari Allah. Ibu, ayah ibu masuk surga tanpa hisab.